A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Meskipun di rumah aja, semoga itu tidak melunturkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadimin al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi teman-teman, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan ciri orang-orang yang bertakwa salah satunya adalah wal kadiminal ghaidha, yaitu tidak mudah meluapkan amarahnya. Marah datang itu wajar, karena kita adalah manusia yang memiliki ketersinggungan dengan sesama. Mungkin ada orang yang berbuat salah dan zalim kepada kita, akan tetapi orang yang mulia adalah wal kadiminal ghaidha, yaitu yang mampu meredam amarah yang bergejolak di dalam hatinya. Ia tahan amarah itu, jangan sampai keluar kalimat kotor atau perilaku yang menyakitkan orang lain. Membuka hati, memaafkan, ini sifat yang paling mulia, sifatnya Nabi SAW. Nabi di saat disakiti dan dizalimi pun, Nabi masih mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Jadi itu adalah sikap awal dari diri kita saat kita melihat orang lain berbuat kesalahan kepada kita, siapapun itu. Dan mungkin sekali seseorang berbuat kesalahan kepada kita karena dia juga manusia, sama seperti kita. Kita tidak bergaul dengan malaikat yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa, tetapi kita bergaul dengan manusia-manusia yang mempunyai hawa nafsu, sehingga mungkin sekali kalimat kita menyinggung perasaan walaupun kita tidak sengaja menyinggung, tetapi kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain marah. Karena kita tahu makna wal kadiminal ghaidha, maka kita harus menahan amarah itu. Para kekasih Allah ternyata kerjaannya yang paling pertama dan utama adalah bukan sekedar sholat atau membaca Al-Quran, tetapi juga membersihkan hati agar tidak mempunyai dendam pada siapapun, sehingga kalau dia disakiti, dia akan tetap mendoakan yang terbaik pada orang yang menyakiti tersebut, mengampuni orang tersebut. Inilah hati yang lapang, dan jangan sampai hati kita ada dendam sedikit pun, karena hati dendam itu jelek, hina dan kotor. Mari kita belajar dari orang-orang mulia, yaitu para kekasih-kekasih Allah yang menata hati mereka agar mereka tidak mudah terpancing dengan emosi. Kalau marah, mereka langsung meredam. Tidak boleh dituruti amarah itu menjadi suatu tindakan yang menjerumuskan, tindakan yang membuat orang itu terhinakan, tindakan yang membuat seseorang melakukan keharaman, tindakan yang membuat orang itu menjadi dimurkai Allah. Nah, ini yang harus kita pahamkan pada diri kita sendiri, dan ini merupakan jihad nafs, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Dan tentunya ini bukan pekerjaan gampang. Maka paling sederhana, mulai dari saat ini kita mendoakan orang yang telah berbuat zalim kepada kita, dan kalau kita sudah bisa mendoakan yang baik pada orang yang telah menzalimi kita, maka hilanglah rasa dendam dan amarah kita.
Oke teman-teman, ada kisah seorang sahabat di zaman Nabi yang diriwayatkan di hadis Imam Malik nomor hadis 20.559. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau berkata, akan nampak pada kita di pintu yang ini. Beliau menunjuk sebuah pintu. Seorang lelaki ahli surga. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dari kalangan Ansor. Janggutnya masih basah dengan air wudhu. Tangan kirinya memegang sandal dan langsung mengucapkan salam. Kejadian itu terulang 3 kali berturut-turut. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, dan bacaan Qur'annya pun tidak sebaik bacaan Abdullah bin Amr bin As. Besoknya di hari ketiga, saat sahabat-sahabat yang lain berpuasa, dia tidak berpuasa. Ketika Abdullah bin Amr bin As ini akan kembali ke rumahnya atau akan pulang, karena penasaran, maka Abdullah bin Amr bin As ini bertanya kepada pemuda ini, kamu punya amalan apa sih sampai disanjung oleh Nabi sebagai ahli surga? Dan dengan tawaduknya pemuda ini menjawab, saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati pada diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain, dan memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Masya Allah. Jadi teman-teman, karena perbuatannya itulah pemuda itu dikatakan Nabi termasuk orang-orang yang ahli surga. Jadi jangan ragu ya untuk berbuat baik, untuk memaafkan seseorang, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa kita masuk ke surganya Allah. Itu tadi sedikit sharing, sedikit tausiah dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.